Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi dari SD Negeri Marabahan 2 Kecamatan Marabahan. Salam guru hebat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita sudah sampai pada modul terakhir untuk program pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Barito Kuala. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Ibu Endah Jiwandani selaku fasilitator, dan juga kepada Bapak Suroto selaku pengajar praktik, dan juga tidak lupa pula kami haturkan kepada Ibu Leni Marlina SPDMM selaku kepala sekolah beserta seluruh rekan sejawat di SD Negeri Marabahan 2 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Nah, pada kesempatan kali ini pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya akan mengangkat sebuah program yang berjudul Beda Hasil. Nah, adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah gerakan literasi sekolah, merupakan salah satu program yang sangat penting diterapkan pada bidang pendidikan, karena program tersebut mampu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis. Selain itu, tujuan berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan adalah gerakan literasi merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan peserta didik pada aktivitas membaca, menulis, dan juga meningkatkan budi pekerti sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian kegiatan membaca dan menulis adalah kegiatan yang satu paket, tidak bisa dipisahkan. Peserta didik semakin banyak membaca, maka semakin luas wawasannya dalam membuat tulisan. Meningkatkan program gerakan literasi sekolah melalui budaya membaca dan menulis siswa kelas 5 dan juga seluruh siswa di SD Negeri Marabahan 2 Kabupaten Barito Kuala. Program Beda Hasil atau bercerita dari hasil literasi di sini adalah dalam rangka merupakan sebuah perwujudan dari prakasa perubahan, mewujudkan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Beda Hasil itu sendiri. Nah, dari sebuah pertanyaan dalam buat bakja atau buat pertanyaan, yang pertama adalah bagaimana menanamkan budaya literasi pada peserta didik, kemudian bagaimana cara memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan literasi pada anak, serta bagaimana upaya pihak sekolah dan orang tua untuk mendukung program literasi dan bercerita pada anak. Kemudian yang keempat adalah bagaimana guru dapat meningkatkan keberanian bercerita dari peserta didiknya sekaligus mewujudkan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, tindakan yang dilakukan adalah pertama, melakukan diskusi bersama peserta didik, kemudian melakukan diskusi bersama kepala sekolah, melakukan diskusi bersama rekan sejawat, serta melakukan diskusi atau bermusyawarah bersama orang tua siswa untuk menggali minat literasi kepada anak. Pelaksanaannya selama 2 hari dengan aset atau kekuatan yaitu modal manusia seperti kepala sekolah, guru, murid, dan juga orang tua murid. Kemudian modal sosial adalah interaksi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, murid, dan juga orang tua. Kemudian modal politik adalah adanya kebijakan kepala sekolah yang mendukung upaya perubahan. Adapun dokumentasi kegiatan diskusi-diskusi bersama peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua sebagai berikut. Perasaan saya ketika bisa berkolaborasi dengan peserta didik, kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga perwakilan dari orang tua sangatlah senang karena di sini membicarakan budaya literasi dan bercerita dari anak. Hal ini tentunya sekaligus menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid serta membuat murid merasa memiliki kelas yang mereka tempati. Karena pada dasarnya melatih anak itu sejak dini, dan ketika di usia sekolah dasar anak-anak diberikan kesempatan untuk berani mengemukakan pendapatnya dan juga menyampaikan di minimal dalam ruang lingkup kelasnya, sehingga nantinya diharapkan dalam terjun masyarakat mereka juga akan menjadi generasi-generasi yang bisa menyampaikan aspirasinya dan juga bermanfaat bagi orang banyak.
Dalam pembelajaran atau finding, pelaksanaannya berkolaborasi ini dari beberapa unsur yang telah saya lakukan, saya mendapat banyak sekali pengalaman dan ilmu baru. Di antaranya adalah tentang pentingnya mendengar suara atau voice dan dari murid, memberikan pilihan atau choice, serta tentang kepemilikan atau ownership. Selain itu, saya menemukan murid yang memiliki jiwa kepemimpinan, berani mengemukakan pendapat, dan juga saya dapat mengetahui minat bakat mereka dalam membaca. Kemudian dalam penerapan atau fitur, kedepannya saya akan menerapkan hasil dari diskusi bersama unsur-unsur terkait untuk dijadikan sebagai bahan dalam peningkatan budaya literasi dan bercerita di SD Negeri Marabahan 2 Kabupaten Barito Kuala. Nah, selain itu, saya akan berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak dan juga teman sejawat, kepala sekolah, wali murid, serta unsur masyarakat untuk memperkokoh tujuan dan mewujudkannya. Nah, kemudian pelajaran apa yang dapat diambil diantaranya adalah kemudian pada tahapan ambil pelajaran, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya angkat, diantaranya satu, aktivitas apa saja yang menarik minat murid untuk bercerita di depan kelas, kemudian apa yang murid sukai sehingga terlibat aktif dalam proses bercerita, kemudian ketiga adalah mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan keberanian murid untuk bercerita sehingga murid terlibat secara aktif dalam proses belajarnya, dan keempat adalah di mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan keberanian murid untuk bercerita. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan diantaranya ialah survei minat baca anak untuk orang tua, kemudian guru memberikan pertanyaan terbuka kepada murid terkait berbagai kegiatan yang sudah berjalan yang bisa menstimulasi keberanian murid untuk bercerita sehingga bisa terlibat aktif dalam proses belajarnya. Kemudian wali kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelasnya agar dapat membuat cerita dari hasil literasi. Beda hasil atau bercerita dari hasil literasi merupakan sebuah program untuk mewujudkan generasi yang terliterat di SD Negeri Marabahan 2. Program ini digagas karena melihat rapot penutup pendidik yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk memperkuat program ini, maka kami jabarkan dengan tahapan bagja. Pada tahapan A atau ambil pelajaran, pada tahapan ambil pelajaran, saya melakukan observasi mengenai kegiatan literasi yang dapat menarik minat mereka tentang literasi selama ini. Luar biasa antusias murid dalam kegiatan di tahap ini. Beberapa dari mereka menyampaikan senang dan literasi karena terinspirasi dengan Bapak B.J. Habibie dan cerita tentang Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang setiap pulang membawa buku berkoper-koper, di mana ini saya ceritakan sebelumnya kepada siswa untuk membangun kecintaan mereka terhadap literasi. Nah, selain dari itu, anak-anak juga menyukai buku karena banyak cerita dan ilmu yang inspirasi, serta senang membaca karena tampilan bukunya menarik. Saat saya ajak mereka untuk merancang program literasi yang lebih baik, mereka bersemangat dan bahagia. Kemudian bagaimana perasaan atau feeling? Saya merasa bersyukur dan bahagia bisa berada di antara murid-murid yang mempunyai semangat tinggi dan bisa diajak untuk menjadi mitra dan merencanakan dalam pelaksanaan program. Saya optimis mereka dapat menjalankan program beda hasil dengan maksimal karena mereka merasa memiliki program ini dan mereka mengetahui secara penuh manfaat dari program literasi ini, serta menumbuhkan keberanian untuk berbicara di depan umum dari hasil cerita yang mereka buat. Pembelajaran atau findingnya adalah satu, murid antusias mengenai kegiatan literasi karena sudah merasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah murid merasa dihargai dengan kejadian mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, atau dijadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki motivasi yang luar biasa mengapa ia tertarik dengan kegiatan literasi dan pentingnya seorang guru untuk menjadi fasilitator dan mengapresiasi ide-ide murid agar setiap program selalu berpihak kepada murid. Kemudian yang kelima adalah murid memiliki rasa keberanian ketika tampil di depan kelas. Hal ini tentunya melatih anak-anak saat dewasa nanti kita tampil di depan forum atau orang banyak. Nah, kemudian penerapan di kedepannya atau futur,
adalah diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid serta dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Proses beda hasil dengan melibatkan murid dan perencanaannya hingga pelaksanaan program diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Program ini dilakukan dalam rangka pembuatan cerita-cerita yang mereka tulis dan kemudian dikemas dalam suatu bentuk yang menarik seperti berikut ini. Kegiatan beda hasil ini juga melatar belakangi dari seringnya kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh dinas terkait dan juga dinas perpustakaan dalam rangka lomba bercerita, baik itu cerita Nusantara maupun daerah setempat. Nah, anak-anak Bapak, pada hari ini ya kita akan mendengarkan lagi cerita dari kawan-kawan pian, hasil dari yang telah dibuat pada hari-hari sebelumnya lah atau minggu sebelumnya. Nah, ceritanya cerita fiktif dengan judul yang berbeda. Kalian Bapak suruh memilih. Nah, setelah beberapa hari lalu ada sudah yang tampil, kali ini adalah Gani yang mau presentasi menceritakan cerita berjudul apa, Gan? Pesan Ibu. Pesan Ibu. Judulnya Pesan Ibu. Kenapa tidak pesan Ayah? Karena Gani ayahnya selalu kerja. Yang sering dekat dengan kita adalah Ibu. Sudah siap mendengarkan ceritanya Gani? Nah, siaplah. Gan, silakan. Kita tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan judul cerita dengan yang bernama Pesan Ibu. Pada suatu hari ada anak yang bernama Ali. Ali saat kecil memiliki ibu yang bernama Alia. Siapa tadi ibunya? Alia. Alia. Adakah yang namanya Alia di sini? Ada. Mana orangnya? Oh itu. Nama anaknya siapa tadi? Abu kah? Ali. Oh Alif. Silakan sambung ceritanya. Dan ayah yang bernama Ghazali. Oh lain Gani tapi Ghazali ya. Silakan. Waktu itu Ali diberi pesan dengan ibunya untuk berhati-hati saat melakukan apapun. Waktu itu juga Ali mau berangkat ke sekolah. Saat di sekolah pertama kali Ali mempunyai banyak teman. Saat di jam belajar Ali begitu fokus dan Ali sangat berhati-hati ketika menulis pelajaran agar tidak tercoret. Tapi saat itu Ali tidak sengaja saat tiba di rumah ibunya. Demikianlah pesan ulun Cerita nah, yang berjudul apa tadi? Pesan Ibu. Terus apalagi yang bisa diambil amanatnya teman-temannya? Ya siapa? Kira-kira amanatnya apa yuk dari ceritanya Gani? Harus berhati dan belajar kata Abu. Harus apa Rizky? Mematuhi orang tua. Nah, anak-anak Bapak, jadi dari hasil pian menulis lah, tulisan itu kan pian dari cerita fiktif yang menghayal. Nanti dari tulisannya harus rapi lah. Kemudian bisa menceritakan adalah sebuah potensi untuk belajar tampil di depan orang banyak, minimal di depan kelas kita sendiri. Tepuk tangan untuk kalian.
terima kasih tadi silakan duduk kembali. Nah, kita nanti sambung teman-teman yang lain, lah. Berikutnya adalah perempuan aja ya. Aulia siap ya berikutnya nanti ya. Oke, untuk ke pertemuan berikutnya Aulia akan bercerita tentang ceritanya. Ya, Bapak cukupkan, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslia Imania dari kelas 5 ingin menceritakan kisah si Rajin dan si Malas. Pada suatu hari di sebuah kampung yang ada di pinggiran sungai, tinggallah keluarga yang miskin dan sepasang saudara yang memiliki perbedaan masing-masing, bernama Humairah dan Aulia. Humairah memiliki sifat yang rajin, seandainya Aulia memiliki sifat yang malas. Tetapi ayah dan ibu Humairah dan Aulia lebih menyayangi Aulia dibandingkan Humairah. Pada suatu pagi, Humairah disuruh ibunya memasak, mencuci baju, mencuci piring, bahkan dia disuruh makan makanan sisa. Lalu Humairah berlari keluar rumah sambil menangis. Lalu duduklah dia di tepi sungai sambil menangis. Lalu Humairah menatap langit dan berkata, "Wahai bintang, kenapa aku begini? Aku selalu dimarahi dan selalu disakiti hatiku. Menangis karena keluargaku yang setiap hari selalu memarahiku karena sebab." Lalu kata menjawab, "Oh, itu ceritanya." Lalu kata itu berbicara lagi pada Humairah, "Kenapa keluargamu memarahiku kenapa sebab?" Lalu Humairah menjawab, "Aku tidak tahu, makanya aku kabur dari rumah karena aku tidak sanggup lagi tinggal bersama keluargaku." Dan kata itu memberi saran kepada Humairah untuk memandikannya selama 3 hari. Jika sudah 3 hari, maka kau akan menjadi bahagia. Lalu Humairah berkata, "Apakah itu betul?" Lalu kakak menjawab, akhirnya dia mati karena sudah keracunan misalnya sebulan. Sedangkan si Humairah juga melakukan tugas yang diberikan kakak, dan begitu terkejutnya si Humairah melihat kakak itu berubah menjadi pangeran yang tampan, dan pangeran itu bernama Pangeran Maulana. Mana pangerannya? Oh, itu pangerannya. Siapa ya yang jadi jodohnya pangeran? Maulana. Lantas Pangeran Maulana melamar Humairah. Nah. Mana Humairahnya mana? Dan mereka berdua hidup bahagia. Tepuk tangan. Nah, kelas 5 tadi teman kamu si Asia ini sudah bercerita. Judulnya apa? Siapa yang rajin? Siapa yang pemalas? Ketika dia jadi rajin ternyata dapat hadiah apa? Dapat seorang pangeran yang bernama dan akhirnya mereka hidup berbahagia. Siapa yang mau jadi pemalas? Pemalas. Siapa yang mau jadi rajin kayak Humairah? Ya, nah, jadi cerita dari siapa ini tolong dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan buat silakan duduknya. Bagus sekali, Bapak lihat juga tulisannya juga sangat rapi lah. Bagus. Nah sekarang Bapak minta siapa lagi yang mau membacakan yang laki-laki lagi? Ais, yang beres, silakan Is. Silakan Is. Ingat atau harus membaca? Boleh, silakan diambil. Nah, sekarang teman kalian si Pak Is ini akan menceritakan judulnya apa Is? Kucing yang malang. Ya, bagaimana ceritanya? Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Is. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena dulu Muhammad Grace Bibi kelas 5 SD. Sudah
Yang Ari lawan tempat kisah. Kucing yang malas kah kucing yang malang? Malang. Oh Malang. Malang tuh tahu apa artinya? Kasih ya. Yang sial, yang kurang beruntung. Kita dengar yuk. Suatu hari Udin sedang berjalan sama Siapa tadi Is? Oh Udin. Ya namanya Udin. Silakan Is, lanjut Is. Silakan lanjutkan. jalan. Saat beberapa detik, Udin bertemu dengan Benny dan mereka pertama tidak lama Benny menemukan kucing yang sedang lemas. Benny dan Udin pun memberi makan kucing itu, makan dan minum. Dan keesok hari Benny dan Udin sedang bermain dengan Lani. Tak lama Udin, Benny dan Lani datang ke taman kemarin untuk memberi makan kucing. Lama kelamaan Udin, Benny dan Lani sangat lelah karena bolak-balik ke taman. Mereka mempunyai ide untuk tidak tega melihatnya. Ibu Udin pun menyetujui. Lama kelamaan kucing tadi mengandung anak. Setelah berapa bulan kucing itu pun melahirkan kucing Benny dinamakan Kuno. Siapa tadi namanya? Kuno. Kuno. Kenapa diberi nama Kuno? Soalnya Udin tidak tahu lagi mana memberi nama apa. Oh ya, oke lanjutkan silakan. Sedangkan hari Benny dan Lani berkumpul sama Udin. Kucing itu kemarin sudah melahirkan. Ya tepuk tangan buat teman kita Asifa. Nah, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ayo. Saya Ya, Gani silakan Gan. terus gak belajar, gak pengen impian. Terus belajar menggapai impian. Siapa lagi? Jangan putus asa. Japar bagus. Nadib. Jangan bermalas-malasan. Ya, apa lagi? Siapa yang harus dicontoh dari cerita tadi? Panik. Si Pani. Yang kada boleh dicontoh kayak si Pina. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat teman kita si. Ya, berikutnya Bapak tawarkan siapa yang mau tampil lagi. Siapa? Nah, ada permintaan Gani tampil Jar. Silakan Gan. Ke depan Gani. Silakan Gani tampil. Bapak sekalian, kalau beberapa waktu yang lalu, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita-cerita dari ada si Askia, ada si Pais, kemudian siapa lagi tadi? Yang semalam? Si Naufal. Nah pada hari ini teman kalian si Asifa akan menceritakan cerita fiksi yang berjudul apa nak? Cerita Si Rajin dan si Malas. Judulnya sama kayak punya si Naufal, tapi apakah kandungan ceritanya sama? Yuk kita dengarkan sama-sama, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, silakan Asifa. Saudaranya panik. Setelah sadar akan hal itu dan melihat hasil kelulusan barulah ibu mereka menanyakan apa yang terjadi hingga si Tina tidak ikut belajar bersama si saudarinya si panik. Di waktu ujian dan dia ada yang terkenal menghentikan yang belajar juga. Tadi sudah belajar bersama, tetapi Tina menolaknya. Setelah melihat hasil ujian, kami sangat menyesal akan hal itu karena bocoran itu sangat tidak sesuai. Ibu